Jemaat Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Penatua Niko Munei Sehe. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10 yang menyatakan, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu dan menyertaimu juga. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri
terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal.
salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasar teguh anugerah kasih Allah. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hidupkanlah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami boleh oleh karena Kristus, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipikul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema dari Majelis Sinode untuk bacaan kita hari ini adalah Allah berkenan memakai setiap hambanya yang rendah hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kota Korintus terkenal sebagai kota pelabuhan yang sangat ramai dan letaknya yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan. Juga dikenal sebagai pusat kebudayaan. Dan selain daripada itu, saudara, Korintus juga dikenal sebagai kota maksiat,
Karena di kota ini, saudara, terdapat bukit yang disebut Akrokorintus, yakni kuil kekafiran yang dipergunakan oleh para wanita tunasusila mengabdikan diri kepada dewa Aphrodite yang menyebarkan kemesuman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari latar belakang ini maka kita dapat membayangkan, saudara, bagaimana keadaan dan kondisi jemaat Korintus pada waktu itu. Karena keburukan susila masyarakatnya yang sudah barang tentu mempengaruhi kehidupan jemaat. Kehidupan jemaat Korintus sudah juga dipengaruhi oleh masuknya budaya, masuknya adat istiadat yang dibawa oleh bangsa-bangsa seperti Yunani, dari Roma dan bangsa-bangsa timur lainnya ke kota Korintus. Pengaruh filsuf Yunani dengan ajaran hikmat duniawi dan pengaruh ajaran kekafiran telah menyebabkan kehidupan jemaat Korintus sangat memprihatinkan. Karena ajaran iman mereka dicampur baurkan dengan ajaran yang masuk dari luar itu. Dan inilah yang menyesatkan mereka. Jemaat di Korintus meragukan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus melalui pelayanan Paulus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi seperti ini, saudara, timbullah perpecahan di dalam jemaat di Korintus. Karena di dalam pelayanan itu, saudara, muncul kelompok-kelompok yang saling menuding dan saling memegahkan diri. Ada kelompok yang menyebut dirinya dari golongan Paulus, ada yang dari golongan Apolos, sehingga timbul perselisihan di dalam tubuh jemaat yang mengarah pada perpecahan dalam tubuh Kristus. Dan hal ini adalah yang menempatkan Paulus dan semua hamba-hamba Yesus Kristus pada posisi yang serba salah. Karena ada yang memuji pelayanan mereka, tapi ada juga yang menolak dan mencaci maki pelayanan mereka. Ada yang menyukai pelayanan mereka, tapi tidak sedikit pula yang membenci dan memfitnah pelayanan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita hari ini jelas sekali apa yang disampaikan oleh Paulus, bahwa yang punya wewenang untuk menghakimi mereka hanya Tuhan. Dengan kata lain, saudara, Paulus mau katakan bahwa tidak seharusnya jemaat menghakimi pelayanan mereka. Oleh sebab itu, saudara, Paulus mengingatkan para hamba Yesus Kristus bahwa ketika mereka difitnah, ketika mereka dimaki, dan ketika mereka mengalami penderitaan, itu adalah lumrah sebagai hamba Yesus Kristus. Karena bukankah juga Yesus Kristus mengalami pengalaman yang pahit melalui jalan salib? Pernyataan Rasul Paulus ini, saudara, bukan hanya menguatkan dan menghibur diri Paulus, tapi juga Paulus menghendaki supaya rekan-rekan sekerjanya, yaitu para hamba Yesus Kristus, terhibur dan dikuatkan untuk tetap setia melaksanakan panggilan dan pengutusannya, bahkan dengan segala resiko yang harus ditanggungnya. Sebab penderitaan ini, saudara, bukan diakibatkan oleh kesalahan mereka, karena kemalasan mereka, atau karena kejahatan mereka. Tetapi jelas di sini, saudara, bahwa penderitaan
yang mereka alami itu semata-mata karena Kristus, bukan karena kebodohan mereka. Mereka melayani dengan tulus dan jujur di dalam memberitakan keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat 11 bacaan kita hari ini, kita baca itu dengan teliti, maka kita akan tahu keadaan Paulus yang sebenarnya ketika dia menulis surat ini. Paulus dan teman-temannya mengalami pemberitaan karena lapar, karena haus, telanjang, dan tidak mempunyai apa-apa. Mereka dipukul dan hidup sebagai pengembara tanpa tempat tinggal yang tetap. Paulus juga saudara mengatakan bagaimana mereka harus bekerja berat untuk menghidupi diri sendiri dengan tidak mengharapkan bantuan orang lain. Dan bagaimana reaksi mereka terhadap berbagai macam perlakuan yang mereka terima dari orang-orang yang membenci mereka. Tetapi di sini saudara kita melihat bahwa Paulus memberkati orang-orang yang memaki mereka. Paulus tetap ramah kepada orang-orang yang memfitnah mereka. Dan ini saudara sangat luar biasa. Nah, semua ini saudara mereka lakukan karena mereka telah menjadi sama dengan sampah dunia dan kotoran dari segala sesuatu. Dan itulah gambaran perlakuan dari orang-orang yang membenci mereka. Pertanyaannya saudara, bagaimana kalau hal itu terjadi pada diri kita sendiri sebagai pelayan Tuhan? Apa kita juga mampu menghadapi hal seperti itu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menceritakan pengalaman nyata Rasul Paulus sebagai hamba dan pelayan Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa panggilannya sebagai rasul adalah kedudukan yang paling rendah di tengah masyarakat. Karena kedudukan atau jabatan yang disandangnya adalah bagaikan tontonan bagi dunia, seperti apa yang dikatakan oleh di dalam ayat yang ke-9 bacaan kita hari ini. Kerelaan Paulus untuk meneladani Kristus adalah jelas karena Tuhan dan gurunya sendiri menjalani pengabdian seperti itu. Lalu bagaimana mungkin yang melayani Tuhan dan menjalani hidup pengabdian yang berbeda? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus telah memberikan dirinya bagi manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus diolok-olok dan bahkan Tuhan Yesus dibunuh secara kejam. Tetapi di dalam doanya kepada Bapa di sorga, saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus tidak meminta supaya manusia dihukum karena perbuatannya. Melainkan Tuhan Yesus berdoa supaya mengampuni manusia yang telah melakukan kejahatan terhadap dirinya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan,
tetapi membalas kejahatan manusia dengan doa mohon pengampunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang mau menjadi pengikut Yesus Kristus berarti dia harus menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa menjadi pengikut Yesus Kristus dan mengabdi kepadanya harus selalu menyangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Juga harus rendah hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri, memandang orang lain rendah, tapi selalu harus rendah hati. Dia juga harus menegur sesama dengan penuh kasih. Mengabdi dan melayani pelayanan Kristus tidak selalu berarti disambut orang seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus dimaki, tetapi menjawab makian itu dengan menyampaikan berkat atasnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah dan kasih karunia dari Yesus Kristus, maka sebagai pelayan Tuhan kita juga dituntut harus sabar dan setia di dalam panggilan iman kita. Ketika kita difitnah, janganlah kita membalas fitnahan itu, tetapi menunjukkan kelemahan, menunjukkan keramahan kita, seperti apa yang dilakukan oleh Paulus ketika ia difitnah oleh jemaat. Ia menerimanya dengan lapang dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selaku orang percaya, selaku jemaat Tuhan, juga sebagai pelayan Tuhan, kita juga diingatkan bahwa pengalaman iman itu bukan hanya dialami oleh para rasul, tetapi juga kepada kita yang telah mengaku percaya dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Kita tidak dapat melarikan diri dari panggilan iman kita, yaitu selalu menampakkan sikap hidup yang berbeda dengan dunia ini. Pengalaman iman kita selaku jemaat Tuhan harus berpadanan dengan kehendak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kenapa saudara? Karena Yesus Kristus adalah andalan kita satu-satunya. Karena di dalam kuasanya segala kuasa takluk dan dapat dijadikan alat untuk menyampaikan keselamatannya bagi dunia dan bagi manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak meragukan kuasa Allah adalah bentuk kesaksian yang paling ampuh di tempat kehidupan orang banyak yang sampai pada saat ini masih mencari andalan dalam hidup. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, selalu tersedia ruang untuk bersaksi bagi nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam pelayanannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita berada pada suatu kurun waktu yang sangat sulit bagi kita, karena kita menjalani hidup ini dan kita beribadah kepada Tuhan di rumah saja, dan kita hanya mendapatkan pemberitaan firman Tuhan melalui streaming.
online. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita tinggal di rumah lalu kita menjadi lemah. Tapi biarlah firman Tuhan yang kalau kita baca dan kita dengarkan melalui online, kita resapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan kita karena tidak berada di rumah yang kudus untuk kita beribadah dan bersekutu dengan Tuhan dan jemaat di gereja lalu kita lemah, tidak. Tapi kita tetap harus kuat apapun pergumulan penderitaan yang kita hadapi pada saat ini dengan menyebarnya Corona-19. Janganlah melunturkan iman kita. Yang harus kita hayati dan kita iman dalam kita menjalani hidup ini, saudara, bahwa hidup yang kita jalani ini adalah pemberian dan kemurahan Tuhan semata-mata karena anugerah dan kasih karunia dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, kita patut memelihara dan mengembangkannya. Kalau dalam menjalani persekutuan dan pelayanan itu kita lakukan dengan kesombongan kita, saudara, maka akan terjadi ancaman dalam hidup persekutuan jemaat. Dari rasa diri hebat, jemaat akan membuat penilaian yang salah terhadap kita. Dan hal ini, saudara, akan merusak persekutuan jemaat dan merusak hubungan hidup iman kita dengan Tuhan yang adalah sumber hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa menjadi seorang pelayan Tuhan tidak mencari pujian di dalam pelayanan itu, lalu dipuji orang. Yang diminta, saudara, setiap pelayan harus siap direndahkan. Walaupun dia sudah sungguh-sungguh dengan tulus melayani. Karena kenapa, saudara? Pujian itu hanya dari Tuhan Yesus Kristus dan bukan dari manusia. Hanya dengan kerendahan hati di dalam kita melayani Tuhan, maka pelayanan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Sikap rendah hati di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita melayani jemaat, menjadikan kita pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua supaya selalu ada kerendahan hati di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita melayani jemaat. Sebab dari kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jangan karena terjadi penyebaran Corona-19 ini lalu kita saling tidak bertutur sapa dengan teman-teman sesama kita, karena kita ingin hanya mementingkan diri sendiri. Tapi dengan adanya pentaan dan pergumulan yang kita hadapi sekarang, marilah kita tetap setia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyertai kita dalam penderitaan dan pergumulan kita pada saat ini. Pasti kita semua mempunyai kerinduan yang sama, Pak, virus corona ini cepat berlalu sehingga kita dapat beribadah dengan normal kembali. Tapi satu hal yang Tuhan minta kepada kita, supaya kita tetap bertekun di dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua punya talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ada talenta yang diberikan Tuhan kepada orang yang bisa atur organisasi. Ada talenta yang Tuhan berikan kepada setiap orang untuk bernyanyi. Ada talenta yang
Tuhan kasih untuk berdoa, berkhotbah. Tapi kalau talenta itu digabungkan menjadi satu, saudara, maka alangkah indahnya persekutuan itu. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita sebagai jemaat Tuhan di dalam kita menghadapi pergumulan dan tantangan pada saat ini? Pasti kita mempunyai kerinduan yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Malah kita merespon firman Tuhan pada hari ini dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 65. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah
dan yang kami puji melalui dan di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan telah menyertai akan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu, di mana mulai firman Tuhan pada hari ini sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kami diingatkan kembali bagaimana hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan, karena Allah berkenan memakai setiap hamba-Nya yang rendah hati. Dan oleh sebab itu Tuhan, dalam kami menjalani hidup ini, ajarlah kami supaya kami tetap setia pada ketetapan firman Allah, memperlakukan firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kami, serta selalu mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kami. Dan ketika kami juga diperhadapkan dengan pergumulan tantangan, ajarlah kami supaya kami tidak mengandalkan pada kekuatan kami, tapi betul-betul hanya mengandalkan Tuhan dengan selalu menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan tolong di dalam mereka menjalani ibadah mereka, walaupun ibadah itu dilakukan di rumah dan mereka boleh menyaksikan melalui online. Tuhan tolong dan biar kiranya Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami untuk selalu menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk fungsionaris Majelis Sinode yang mengayomi ada 327 jemaat di berbagai daerah. Tuhan tolong fungsionaris Majelis Sinode ini agar mereka betul-betul dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk jemaat kami, khususnya ketika kami pada saat ini dihadapkan dengan mewabahnya COVID-19. Tuhan tolong agar melalui Majelis Sinode kami boleh mendapatkan arahan-arahan bagaimana kami harus menjalani hidup ini. Dan tolong kami Tuhan agar kami tidak berdiam diri, tapi betul-betul menyerahkan segala pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Libat Tuhan, kami mohon tangan kasih-Mu menyertai akan fungsionaris Majelis Sinode ini di dalam dia mengayomi akan jemaat-jemaat di 2/3 wilayah Indonesia ini. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami yang pada saat ini sedang dilanda oleh mewabahnya Corona-19. Tuhan, Engkau memberikan kemampuan kekuatan kepada Presiden di dalam dia menjalankan pemerintahan ini. Engkau memberikan dia kekuatan kesehatan agar dia dimampukan menangani wabah Corona ini, sehingga apa yang menjadi harapan bangsa kami melalui Presiden ini boleh terwujud dengan hilangnya wabah Corona di negara kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga melalui ibadah ini kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat, khususnya para duda, yatim piatu, lansia, dan jompo. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati juga mereka dalam kehidupan mereka hari pas hari. Kami berdoa buat jemaat yang bersukacita karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu berjalan ini. Kiranya juga Tuhan selalu memberkati akan kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang sakit, baik yang ada di rumah-rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberkati para dokter perawat yang menangani orang-orang yang sakit di rumah sakit, dan khususnya kepada para dokter perawat yang menangani menularnya wabah Corona-19.
di negara kami. Tuhan tolong dan memberikan mereka kemampuan untuk menangani semua ini, agar masyarakat, jemaat boleh menikmati kesembuhan karena pertolongan Tuhan mulai dokter dan perawat ini. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang sakit yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan tolong dan memberkati mereka. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan bagi warga jemaat kami yang sakit, Ibu Emilaudu, Ibu Yeni Tambayong, Ibu Sumini Soyono, Bapak Deyemeka, Ibu Maria Hadi, Bapak Joni Alkasa, Bapak Edi Kanta, Ibu Asni Sihombing, Pendeta Emeritus Ana Rondo Wokas, Bapak Jewaas, Ibu Foni Puspita, Ibu Francine Yokom, Ibu Diana Pangaribuan, Diakon Yuyun Alkasa, Ibu Ana Petrov, Saudara Marcel Watimuri, Ibu Syana Pangau, Ibu Sarcepati, Ibu Dehan, Bapak M. Tambu Bolon, Ibu Indri Karundeng. Tuhan, Engkau yang ada dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, kami mohon tangan Tuhan menjamah penyakit yang mereka alami, agar juga mereka mengalami kesembuhan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun perkawinan, biarlah juga Tuhan selalu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dan dengarlah firman-Nya, Mazmur 116 ayat 17 yang menyatakan, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 77 bait yang pertama dan yang kedua. Hendaklah kau beri kepada Allah
kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Bersepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, ialah janjinya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya, pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta yang dilayani oleh hambanya Penatua Bapak Niko Munasehe. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 10 Mei 2020 sepekan mendatang. Yang pertama, presbiter bertugas mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 10 Mei sampai dengan Sabtu 16 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte, dan lain-lain dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih pada setiap hari atau jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI
cabang Jatinegara, nomor rekening 0122 01 00 2232 300. Bidang PEK, bidang pembangunan ekonomi gereja, warga jemaat dapat mengikutinya pada halaman 7. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman itu di tengah-tengah kehidupan saudara dari hari lepas hari. Mari kita berdiri memuji Tuhan dari Kitab Bakti 121. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu